Pagi ini kita kembali ke rumah Tuhan. Yesus, sukacita yang sangat luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita akan datang ke hadirat-Nya. Kita sembah Dia, karena Dialah pujian, karena Dialah kemuliaan kita. Tuhan, penuhi setiap hati kami, penuhi tempat ini Tuhan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Mari kita akan puji Dia, sebab Kau pujianku. Engkau
kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Hari ini setelah lebih kurang 3 bulan, kami harus beribadah di rumah oleh karena keadaan pandemi yang ada di sekitar kami. Namun hari ini kami boleh kembali memulai ibadah kami bersama-sama di rumah Tuhan ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau sudah melindungi, memelihara, menjagai kami, sehingga kami boleh hadir dalam kondisi yang tidak kurang suatu apa. Kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan memohon kembali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari hadir Roh Kudus, lawat kami di dalam ibadah perdana new normal ini. Biar kuasa Allah melawat setiap kami, memberikan penyegaran roh kepada kami. Karena itu urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, pakai mereka menjadi alat-Mu, saluran berkat bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini datang beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah di mana kami berada melalui tayangan media sosial. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun yang hari ini juga memulai ibadah, mari Tuhan Kau juga menyertai, melindungi mereka Tuhan. Dan kami percaya dengan perlindungan penyertaan Tuhan, semua akan berjalan dengan aman, lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi lawatlah kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus sendiri. Dan kami mohonkan berkat hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan. Biarkan bumi berlalu dan langit bergoncang walaupun ada pandemi saat ini, tetapi kita percaya bahwa rahmat-Nya, anugerah tetap turun di atas kita semua. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus cinta saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus cinta saya. Mari kita akan puji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Cinta
duduk kembali. Hari ini ada karena semua anugerahnya. Sungguh inilah kerinduan kita semua untuk bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena kebaikannya, itu semua karena anugerahnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti Yesus. Tidak ada yang lebih menyenangkan di mata Tuhan selain kita mau mengikuti Yesus. Kita mau melepas semua hak kita semua untuk lebih mengenalnya lagi, untuk lebih layak di hadapannya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Sebab karena
memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bukalah mata hati telinga kami, berikan hikmat dan pencerahan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat dan memotivasi kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Setelah hampir 3 bulan kita segala sesuatunya at home di rumah, semi lockdown barangkali, stay at home ya. Hari ini kita boleh kembali memulai ibadah kita secara reguler, secara fisik di gereja yang kita cintai. Beberapa jemaat dalam minggu-minggu lalu sudah pada kangen katanya ya, mereka datang ke rumah, ada yang japri, ada yang telepon ya, kapan mulai Pak, udah kangen ya. Nah, tapi saya nggak tahu yang japri, yang telepon saya ini datang tidak. Jangan-jangan malah belum datang. Ya, memang saya menghimbau yang usia muda bisa datang sore. Pemikiran saya kalau pagi semua nanti nggak cukup ya, tapi saya lihat ini masih banyak porsi ya, masih ada porsi. Jadi sebagian mungkin masih wait and see, lihat dulu ya. Kalau ternyata baik-baik saja, aman-aman saja, mungkin baru datang minggu depan ya, barangkali. Nah, ruang sebelah, ruang siap juga sudah kita siapkan untuk menampung seandainya ruang ini kurang ya. Sementara memang kita baru bisa menampung lebih kurang sekitar 110-120 jemaat ya. Artinya mungkin sekitar 30%-40% dari kapasitas normal. Tidak apa ya. Yang penting kita tetap sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, memulai ibadah perdana di era new normal ini, saya akan sampaikan satu tema sekaligus menjadi firman Tuhan pembuka dalam ibadah reguler kita, yaitu berbicara tentang kekuatan ucapan syukur. Kekuatan ucapan syukur. Bapak Ibu dan Saudara bisa mempersiapkan Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 13. Nanti kita akan baca, disiapkan lebih dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita diperhadapkan dengan satu situasi, satu kondisi yang dikatakan kontradiktif. Sebuah kondisi yang berlawanan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita harapkan. Di satu sisi kita percaya kepada Tuhan yang mampu menolong kita, yang mampu terus mengambil bagian di dalam setiap kesulitan kita. Tetapi di sisi yang lain ada misteri ilahi yang belum bisa kita tangkap karena keterbatasan kita. Rasul Paulus juga berada dalam kondisi yang kontradiktif seperti itu. Bagaimana dia melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tapi justru kenapa dia dimasukkan ke dalam penjara? Ini kan kontradiktif. Di satu sisi menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, di sisi yang lain justru dimasukkan penjara. Dan bagaimana dia diperlakukan tidak adil, dia dipukuli dan sebagainya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apakah juga pernah atau mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kondisi yang kontradiktif, kondisi yang berlawanan, di mana di satu sisi kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam diri Yesus, tetapi di sisi yang lain kenapa kita masih harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan di dalam menjalani bahtera kehidupan ini? Mungkin kita bisa ambil ilustrasi situasi hari-hari ini. Kita percaya Allah itu berkuasa dan mampu mengatasi segala persoalan. Tetapi di sisi yang lain kenapa
wabah ini, pandemi virus COVID-19 ini belum juga lenyap, belum juga berlalu. Katanya Allah Maha Kuasa. Kenapa wabah ini tidak segera selesai? Tidak kurang-kurangnya mungkin kita berdoa. Ya, saya setiap pertemuan lintas tokoh agama menaikkan doa untuk berakhirnya wabah ini. Tapi kenapa belum selesai juga? Bukankah ini juga gambaran situasi yang kontradiktif, saudaraku? Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia tetap mampu bersyukur, menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Bagi Paulus, ada kekuatan yang besar di dalam ucapan syukur. Itulah sebabnya kita akan belajar bersama-sama. Apa kekuatan yang ada di dalam ucapan syukur itu? Sehingga ketika saudara dan saya mampu bersyukur dalam menjalani hidup yang dalam kondisi seperti apapun, kita akan memperoleh kekuatan itu. Kita akan belajar 3 hal saja. Yang pertama, saudara, bersyukur itu mendatangkan sukacita. Bersyukur mendatangkan sukacita. Di dalam Filipi pasal 1, sekarang kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, kalau kita renungkan, sangat wajar, sangat masuk akal kalau Rasul Paulus itu protes, berontak kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Paulus dipenjarakan bukan karena melakukan dosa, bukan karena melakukan tindakan kriminal, melainkan karena dia membela, dia meneguhkan berita Injil. Namun mari kita lihat, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Paulus yang isinya menyalahkan atau marah kepada Tuhan karena peristiwa itu. Sebaliknya di dalam penjara yang pengap itu, Paulus mampu mengucap syukur. Dan akibat dari ucapan syukurnya, Paulus bisa berdoa dengan penuh sukacita. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Pada saat kita mengalami masalah, apalagi masalah berat, masalah yang besar, apa yang sering kita katakan? Ketika seorang hamba Tuhan, ketika teman seiman mengatakan, berdoa dong. Wah, sorry, saya nggak bisa berdoa. Kondisi seperti ini kok suruh berdoa, sulit. Bukankah sering di antara anak-anak Tuhan tidak mampu berdoa saat mengalami kesulitan dalam hidupnya? Bahkan seringkali juga menghujat Tuhan, menyalahkan sesamanya dan sebagainya. Ada juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Misalnya, minggu keempat kita berjamaah kudus, ya. Dia tidak berani datang dalam ibadah berjamaah kudus. Kenapa? Karena mungkin hatinya kecewa kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kekecewaan dan sebagainya. Saudara, ini adalah contoh tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi bagaimana dengan Paulus? Kembali kita lihat. Justru di dalam penjara Paulus dapat bersukacita. Bahkan Paulus mampu berdoa untuk mereka yang berada di luar tembok penjara. Apa rahasianya, saudara? Alkitab memberikan informasi karena Paulus hidup dalam ucapan syukur. Ada satu ilustrasi, satu kisah nyata kesaksian dari seorang penafsir Alkitab yang ternama pada zamannya, yaitu Matthew Henry.
Suatu ketika Matthew Henry mengalami perampokan dan dompetnya dirampas oleh sang perampok. Dan di dalam buku biografinya dia menuliskan seperti ini. Dia berkata, yang pertama, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena selama ini aku belum pernah dirampok. Jadi ini pengalaman baru buatku. Yang kedua, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena yang diambil dompetku bukan nyawaku. Yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Tuhan meskipun perampok itu mengambil dompetku, tapi isinya tidak terlalu banyak. Yang keempat, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Luar biasa. Seorang yang mampu mengucap syukur dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita juga mampu selalu mengucap syukur sehingga sukacita itu hadir dalam hidup kita? Amin. Puji Tuhan. Kalau belum, terapkanlah. Tetap mengucap syukur. Meskipun hari-hari ini saudara kesulitan barangkali secara ekonomi, usaha pekerjaan kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, masih berlaku jam malam di Purwokerto ini bukan? Artinya kalau udah jam 8 harus tutup semua usaha. Banyak yang mengeluh kehilangan sukacitanya. Tapi mari kita anak-anak Tuhan tidak, tetap mampu mengucap syukur. Ya, ini inspirasi yang kita dapatkan dari Matthew Henry. Seorang yang mengucap syukur memungkinkan dia bisa melihat sisi positif dari sebuah realita hidup yang negatif. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, kekuatan dari ucapan syukur itu apa? Ucapan syukur itu mendatangkan pengharapan. Ucapan syukur mendatangkan pengharapan. Di dalam ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudaraku, Alkitab mencatat meskipun Paulus berada di dalam penjara, tetapi harapan dan cita-citanya tidak ikut terpenjara. Harapan Paulus dirumuskan dengan kalimat, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihambat dengan cara, dengan metode apapun juga. Kalau Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan akan terus bekerja di antara umatnya. Amin. Sebagai hamba Tuhan, Paulus tidak terpengaruh oleh kondisi negatif yang berada di sekelilingnya. Paulus juga tidak mau terhanyut oleh ancaman, oleh penindasan yang dialaminya. Sebaliknya, Paulus memandang Allah yang terus memberikan pengharapan di dalam dirinya. Saudara, sebagai anak Tuhan, kiranya semangat seperti Rasul Paulus ini juga mewarnai perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Tetap mampu melihat pengharapan di balik setiap kesulitan hidup. Kita lihat satu klip, tunggu dulu.
jelas. Wanita ini malu karena giginya bolong tengah gitu ya. Tapi ternyata si cowok ganteng juga tidak kalah lucunya ya, hanya gigi tengah yang ada. Nah, artinya apa saudara? Jangan berpikir hanya engkau yang menderita. Kasihan aku, hidup kok melas, melangsa, hidup selalu menderita, nggak seperti orang lain itu lebih enak, lebih nyaman, lebih berbahagia, lebih diberkati dari aku. Ternyata faktanya orang lain juga punya problem yang sama, bahkan seringkali lebih berat daripada apa yang Anda dan saya alami, bukan? Saudaraku, jangan goyah. Meskipun ada begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, usahamu untuk meraih masa depan yang kau cita-citakan, jangan pernah goyah. Amin. Karena apa? Kenapa kita nggak boleh goyah? Karena kalau semangat kita ini mulai pudar, kalau pengharapan saudara mulai menurun, maka pengikutan kita, pelayanan kita kepada Tuhan akan ikut terpengaruh. Iman percaya saudara akan menjadi ikut terpengaruh. Kemarin seorang anak Tuhan minta sharing dengan saya sambil berada di dalam mobil. Om, menurut Om, apakah betul iman itu disamakan dengan mobil? Maksudnya apa? Jadi ya mobil itu harus dipanasi terus supaya jalannya lancar, harus dicok bensin supaya dia tidak macet di tengah jalan. Artinya mobil harus dipelihara terus dengan baik supaya running well. Saudara, saya katakan kayaknya kurang pas ya. Mobil itu benda mati, ya kan? Benda mati. Kalau kita mengibaratkan diri kita itu mobil benda mati, artinya kita ini jadi pribadi yang pasif. Apa-apa tergantung Tuhan, apa-apa biar Tuhanlah yang menolong aku, biar Tuhan yang memimpin aku, biar Tuhan nanti berkat itu kan datang dari Tuhan. Sudah diam saja. Gak pas, saya bilang, gak tepat. Mungkin agak sedikit lebih tepat digambarkan seperti tanaman. Iman itu seperti tanaman. Tanaman itu hidup kan, makhluk hidup. Tapi kalau dia tidak diupayakan disirami, ya, dipupuk, disiangi dan sebagainya, ya dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Mungkin hidup, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saudara, kita perlu terus memelihara iman percaya kita di dalam Tuhan dengan kedekatan kita kepada Tuhan, ya. Itu akan terus membuat kita kuat, hidup, bertumbuh dengan baik rohani kita, nggak akan melopro, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu gambarannya seperti pemilik tanaman tadi, bukan? Dia sayang pada tanamannya, dia akan sirami, dia kasih pupuk sehingga bertumbuh dengan baik. Tapi kalau pemilik tanaman ini nggak suka dengan tanaman itu karena mungkin tidak seperti yang diharapkan, ya, maka ya sudah, tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik juga. Nah, jadilah pribadi-pribadi yang mampu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan akan terus memelihara hidup saudara dan saya. Jangan kehilangan pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, bersyukur mendatangkan pola pikir yang benar. Bersyukur mendatangkan pola pikir yang benar. Ayat 9 sampai dengan 13. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ketika masalah besar menghampiri hidup
orang-orang beriman, orang percaya, termasuk hidup kita, pada umumnya respon yang muncul adalah kecewa. Tadi sudah saya singgung, mulai komplain, protes kepada Tuhan, mulai meragukan kebaikan Tuhan, mulai meragukan kasih Tuhan. Oh, apa benar Tuhan mengasihi aku? Buktinya apa? Nyatanya aku menderita seperti ini, Tuhan biarkan saja. Mana katanya Yesus, Tuhan itu mengasihi aku? Masih sering saya mendengar kalimat ini diucapkan oleh anak Tuhan saat dia terpuruk. Bahkan seorang hamba Tuhan pernah mengeluh begitu pada saya. Saya sudah menyerahkan diri untuk Tuhan, Pak. Melayani Tuhan kurang berapa puluh tahun saya melayani. Dapatnya cuma begini saya. Penyakit yang gak sembuh-sembuh. Jemaat ancur-ancuran. Apa? Mana Tuhan itu mana? Waduh. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ketika di Indonesia tahun 98 yang lalu terjadi krisis multidimensi, maka beberapa tahun setelahnya, tepatnya tahun 2001, ada sebuah lembaga Kristen yang mengadakan survei atau penelitian terhadap beberapa pemimpin perusahaan Kristen. Artinya orang Kristen yang memimpin perusahaan. Kemudian kepada para pemimpin perusahaan ini diajukan satu pertanyaan. Apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan itu baik meskipun perusahaan Anda menjelang kebangkrutan? Hasilnya apa, saudara? 68% menjawab bahwa Tuhan itu baik dan terus bersyukur kepadanya. 32% menjawab bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan mereka menderita. Dan kemudian saudara, di awal tahun 2003 kembali diadakan penelitian. Ternyata hasilnya, mereka yang masih percaya dan terus bersyukur kepada Tuhan, yang 68% tadi kembali bangkit dan memimpin perusahaan mereka, dan Tuhan memberkati perusahaan mereka, hidup mereka dengan luar biasa, dipulihkan luar biasa. Nah, ini bukti bukan? Kalau kita mampu bersyukur, melihat dengan pola pikir yang benar tentang situasi hidup yang kita alami, dan percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu akan terus menyertai kita, menolong kita. Hasilnya saudara akan lihat ketika waktu berjalan, pemulihan akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dibukakan jalan, yang kesulitan ekonomi Tuhan akan terus pulihkan. Usaha kita kembali pulih dan diberkati. Amin. Mampulah tetap mengucap syukur. Mereka, para pemimpin yang 68% ini, punya pola pikir yang benar tentang Tuhan. Karena mereka punya pola pikir yang benar tentang Tuhan, mereka tidak ditinggalkan sendiri. Mereka yang setia beribadah dan melayani Tuhan, meskipun perusahaannya bangkrut, mendapat perhatian khusus dari Allah. Mereka yang terus bersyukur kepada Tuhan, tidak akan pernah disia-siakan Tuhan. Sebaliknya, dengan tangannya yang perkasa, Tuhan akan membela dan meneguhkan kembali. Karena itu saudaraku, apapun kesulitan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, janganlah membuat pola pikirmu tentang Tuhan menjadi berubah. Dia tetap baik, amat baik, dan sangat baik. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup, hari ini adalah kebaktian perdana setelah kita stay at home selama hampir 3 bulan. Tadi saya katakan, inilah momen, saat yang tepat untuk kita kembali memperbaharui ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang
dalam kondisi yang tidak kita sukai. Kesulitan demi kesulitan harus kita hadapi, termasuk wabah, virus yang belum juga terselesaikan dengan baik. Tapi marilah kita mengingat-ingat kembali segala kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita rasakan, kita alami selama ini, dan kemudian kembalilah belajar untuk bersyukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, thanks God, matur nuwun Gusti, kamsia Tuhan, sia-sia Tuhan. Ketika kita mampu mengucap syukur seperti itu, firman Tuhan katakan ada kekuatan yang akan kita terima, ya, sukacita. Kondisi seperti apapun kita tetap sukacita, pengharapan, yakin semua akan kita lalui dengan baik, dan Tuhan sediakan pemulihan, pertolongan tepat pada waktunya, dan juga mendatangkan pola pikir yang benar tentang Tuhan Allah yang tidak pernah berubah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pemusik pemuji silakan ke depan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Mari kita mengangkat tangan kita. Karena Kau sangat baik, sekali lagi ku bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam setiap hati kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh dipengaruhi sedemikian rupa oleh kuasa firman itu. Hidup yang mampu tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena kami tahu ada kekuatan di balik ucapan syukur. Tolonglah kami Tuhan, seperti apapun kondisi anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, tetap mampu bersyukur, sehingga kami boleh melihat ada sukacita yang Tuhan sediakan, ada pengharapan yang Tuhan sediakan, dan kami mampu memiliki pola pikir yang benar tentang Engkau, Allah yang sungguh sangat-sangat baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
21 Juni 2020. Selamat datang dan selamat berbakti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, doa persiapan perjamuan kudus. Kebaktian raya Minggu 28 Juni 2020, baik pagi maupun sore akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dimohon seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri sepenuhnya. Kepada Bapak Ibu Majelis, staf rohaniwan dan tim doa Elia, dan seluruh pelayan, worship leader, singer, dan tim musik yang bertugas dimohon hadir dalam doa persiapan pelayanan yang akan diadakan pada hari Kamis 25 Juni 2020 pukul 18.30 di gereja. Yang kedua, info persembahan. Dalam rangka meminimalisir kontak fisik satu dengan yang lainnya, maka Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di dekat pintu masuk gereja. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Gembala Jemaat, Majelis, dan staf rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Nama-nama yang berulang tahun minggu ini dapat dilihat pada layar LCD dan papan rumah gereja. Demikian rumah gereja, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, bahwa selama masa new normal, maka ibadah kita adakan 1 jam saja, ya, cukup 1 jam, baik pagi maupun sore. Nah, kemudian nanti kalau ternyata dalam perkembangannya yang hadir banyak sehingga ruangan ini tidak cukup, kita akan pikirkan tambah 1 jam ibadah lagi, yaitu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Tapi nanti kita melihat keadaan dulu. Akan diumumkan kalau ada penambahan jam ibadah. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah mendapat ya protokol kesehatannya. Ya, artinya inilah yang harus kita terapkan selama masa new normal ini ya. Nah, termasuk saat kita ibadah, masker harus dipakai terus ya. Bukan apa, Bapak Ibu, saya tahu nggak enak ya, sesek, tetapi ini demi keselamatan dan kesehatan kita semua ya. Kalau misalnya sesek ya dibuka sebentar, tutup lagi gitu ya. Kita bisa akali dengan cara seperti itu. Tapi sekali lagi mari kita taati ya. Kemudian tadi Bapak Ibu masuk dibagi masker ya. Nah, itu gratis. Kenapa dibagi? Pertama karena saya dapat bantuan dari Pemda. Sudah saya bagikan ke gereja-gereja di Kabupaten Banyumas, dan tentu jemaat sendiri juga harus saya bagi ya. Nah, itu dipakai untuk cadangan. Sebaiknya Bapak Ibu, khususnya yang naik kendaraan umum ya, atau naik motor di jalan, itu namanya droplet ya, itu bisa nempel di masker kita, sehingga ada baiknya kita bawa cadangan, yaitu tadi dipakai sebagai cadangan, ditaruh di tas atau di dompet atau di saku saat kita tiba di gereja, yang lama dilepas, yang baru dipakai ya. Itu sekali lagi juga demi kebaikan dan kesehatan kita semua. Kemudian persembahan tidak akan dikelilingkan. Di depan pintu itu, di samping sketsel ada kotak persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya pada waktu masuk atau pada waktu pulang, terserah ya. Bagi yang belum siap amplop, nanti ambil amplop sehingga minggu depan bisa langsung memasukkan saat datang. Kalau toh tidak bawa amplop juga nggak apa-apa, masukkan saja apa adanya ya. Baik persepuluhan maupun persembahan rutin, persembahan khusus karena perasaan dan sebagainya, silakan masuk aja ke kotak-kotak yang ada di sana. Kemudian saat nanti Bapak Ibu Saudara pulang, jangan barengan brol gitu, jangan, bergantian. Mulai yang mungkin blok sebelah barat dulu, dari yang duduk paling belakang keluar dulu, ambil jarak. Ini di lantai kan ada selotip yang warna hitam, itu artinya dipakai untuk jarak
Jadi jangan nempel, tapi ambil jarak kurang lebih 1 meter. Ya, bergantian keluar tanpa salam, sementara salamnya begini, boleh begini, ya, terserah, ya, pokoknya jangan nempel tangan dulu, ya. Satu demi satu, nanti habis dari sana mungkin baru sebelah sini keluar, yang belakang sana bisa keluar juga karena pintunya beda, kemudian tengah, nanti yang tengah sini keluar, yang sini, yang bagian sini bisa pulang, begitu ya, bergantian berjarak. Nah, saya kira itu saja yang tambahan informasi yang saya sampaikan. Bapak Ibu, puji Tuhan, dan minggu depan kita akan kembali datang beribadah. Sementara baru ibadah raya yang kita adakan reguler. Nanti lihat perkembangan, kalau memang semakin baik, kita akan mulai komisi juga. Tapi ternyata kemarin ada penambahan positif baru ya, jadi kita mesti harus jaga dulu, ya, hati-hati dulu. Baik, saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Kau sudah memimpin ibadah perdana new normal kami pada hari ini, pagi ini dengan baik. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk mereka yang sakit, pemulihan kesehatan. Kami terus doakan pemulihan untuk Pak Sarjono, untuk Bu Priyo, anak Philip, Bu Wati, Bapak Liu Tacong, Ibu Elisa, Ibu Dewi, Ibu Anita, Ibu Endang, nama-nama yang lain yang tidak dapat kami sebut. Juga untuk kaum lansia yang lemah tubuh, mari Tuhan Kau jamah, Kau lawat mereka dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Demikian pula Tuhan, mereka yang bergumul, beban berat, persoalan, cita-cita, apapun itu Tuhan, baik secara pribadi maupun rumah tangga, Tuhan campur tanganlah dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, khususnya mungkin situasi ekonomi yang sedang dialami berkaitan dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan, kami tahu sumber berkat kami adalah Tuhan. Kami tidak akan lari ke sana ke sini untuk menyelesaikan, untuk mencari jawaban atas setiap kesulitan yang kami alami. Namun kami akan datang kepada Yesus sang sumber berkat itu. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dan mencukupi setiap kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan untuk setiap kesulitan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, baik kelahiran maupun pernikahan. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani, dan biarlah mereka selalu setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan selalu dialami dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk masa-masa pendaftaran anak-anak cucu kami dalam studi mereka, baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Menyerahkan semua Tuhan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu, karena firman-Mu katakan masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Engkau akan tempatkan anak-anak kami, cucu-cucu kami tempat studi yang terbaik untuk mereka, masa depan yang terindah bagi kami, bagi anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Demikian pula segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan juga cukupkan pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja, yang mana yang bisa dilaksanakan, mana yang harus ditunda, biar Tuhan campur tangan supaya semua ini boleh membawa kemajuan bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum bisa hadir dalam ibadah secara fisik di gereja, mungkin karena faktor pembatasan usia, karena faktor kesehatan dan sebagainya. Mari Tuhan, dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah secara online ataupun live streaming via media sosial, Tuhan lawat, berkati mereka Tuhan. Demikian pula mereka yang kesulitan secara fisik, karena harus terbaring karena faktor usia yang lemah, usia yang sepuh dan lemah fisiknya, Tuhan juga lawat. Tuhan tetap berikan shalom, damai sejahtera di hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, tak henti-hentinya terus kami berdoa dengan seluruh rakyat yang ada, bahkan di seluruh penjuru dunia ini, supaya kuasa Tuhan bekerja sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan masyarakat
bisa kembali beraktivitas secara normal. Mari Tuhan tolong sementara menantikan saat itu, mampukan anak-anak-Mu, mampukan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga tidak ada penambahan kasus-kasus terkontaminasi virus yang baru, namun semua berangsur-angsur sembuh dan selesai, semua menjadi zona hijau dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang sanggup menjawab dan mengabulkan setiap permohonan kami. Tolonglah para pemimpin negara kami di tingkat pusat sampai di daerah, supaya mereka mampu bekerja dengan bijaksana dan menerapkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang terus berpihak kepada pemulihan negeri dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka yang nyinyir, mereka yang tidak bersehati, mereka yang justru berusaha menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak benar, kami doakan mereka di dalam nama Yesus supaya mereka bertobat dan mereka tidak melakukan upaya-upaya jahat untuk mendiskriminasi ataupun berusaha melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan yang ada. Mari Tuhan, biarlah rakyat dan seluruh elemen masyarakat bersatu demi kebaikan negeri ini. Rakyat yang menderita, yang menjadi korban wabah virus ini dimanapun berada, Tuhan lawat, pulihkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik dari depan tim gugus COVID GPDI Purwokerto, para pelayan liturgi, sound, multimedia dan yang lain. Mari Tuhan berkati urapi mereka, jadikan alat-alat Tuhan yang lebih indah luar biasa untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan tentunya jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, tidak ada satupun dari kami yang pulang dengan sia-sia. Kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat baru dari Tuhan. Terima kasih, sertai pulangan kami sampai di rumah dengan selamat, dan kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Berdoa juga untuk ibadah sore nanti, kiranya juga berjalan baik seperti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan selama kami mengikuti ibadah kami. Mari saudaraku, tadahkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah saudaraku ketika engkau memasuki rumah Tuhan ini. Diberkati pula engkau ketika sebentar dengan iman percayamu engkau akan keluar meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.